Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika di tahun 2013-2014, kurang lebih di antara tahun itu, saya punya sebuah perusahaan fashion, di mana perusahaan fashion ini penjualannya sudah lumayan bagus. Waktu itu baru buka 1 tahun atau 2 tahun, sudah bisa mendapatkan kurang lebih 2 atau 3 miliar setiap bulan. Dan ketika itu saya mulai membenahi sistem, saya mulai membenahi karyawan, saya mulai membuat aplikasi, saya mulai melakukan sesuatu agar merapikan operasional. Tapi yang terjadi adalah ketika saya mulai fokus merapikan operasional, saya perbaiki karyawan, yang terjadi adalah omset saya menurun. Dan ternyata peristiwa ini terjadi bukan hanya di saya, beberapa teman saya juga mengatakan bahwa ketika mereka fokus beralih dari penjualan, lalu kemudian ownernya itu fokus kepada membetulkan operasional, membangun sistem, yang terjadi adalah mereka kehilangan fokus pada membangun salesnya, akhirnya yang terjadi salesnya menurun. Nah ternyata Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman, kita butuh pemimpin yang mampu membangun organisasi yang disebut dengan ambidextrous atau ambidextrity. Ambidextrity itu sebenarnya berasal dari kata, istilah ini sebenarnya artinya adalah kalau ada orang yang bisa menulis dengan tangan kanan, tulisannya bagus, tapi dia juga bisa mampu menulis dengan tangan kiri, dan tulisan dengan tangan kirinya sama bagus dengan tangan kanan, itu yang disebut dengan ambidextrity. Dalam istilah perusahaan, organisasi, istilah ini mengacu kepada organisasi yang punya kemampuan, dua-duanya punya kemampuan. Di satu sisi, dia mampu membenahi operasional dengan sangat bagus, dia mampu untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya yang ada, dia mampu memperbaiki SDM, dia mampu membangun sistem, dia mampu membuat peraturan-peraturan yang membuat organisasinya itu internal semakin bagus, tapi tidak melupakan dia mampu juga melakukan eksplorasi pasar, mencari pasar-pasar baru, melakukan kompetisi dengan pesaing-pesaing baru yang masuk tanpa kehilangan pasar, tanpa kehilangan omset. Ambidex itu artinya adalah organisasi yang mampu secara bersamaan memperbaiki organisasi dan juga secara bersamaan membangun pasar yang semakin luas. Nah, ini kemampuan ambidextrity ini dibutuhkan oleh kita sebagai leader, punya kemampuan ambidextrity untuk membangun organisasi. Ada 4 tipe perusahaan yang berhubungan dengan ambidextrity ini. Coba kita cek, kita ada di perusahaan yang mana. Yang pertama adalah tipe perusahaan zombie. Tipe perusahaan zombie adalah tipe perusahaan yang tidak mampu melakukan eksploitasi internal, tidak mampu membangun sistem, tidak mampu membangun tim-tim SDM-nya. Dan di satu sisi juga dia tidak mampu bertumbuh pasarnya, tidak mampu melihat peluang-peluang baru. Dia kalah dengan pesaing-pesaing baru yang datang. Ini adalah zombie. Dia terjadi penurunan omset dan juga terjadi penurunan kualitas pelayanannya. Yang kedua adalah tipe miner. Miner itu artinya penambang. Ini adalah tipe perusahaan yang dia melakukan eksploitasi besar-besaran, melakukan perbaikan ke internal besar-besaran, tapi dia melupakan pertumbuhan eksternal. Dia melupakan peluang-peluang, dia tidak mampu melihat ada apa di luar sana yang bisa dijadikan cuan, yang bisa dijadikan omset. Sehingga perbaikan itu membuat penurunan omset. Nah, itu saya dulu waktu itu miner tahun 2013-2014. Tapi ada juga tipe adventure. Ini adalah tipe leader yang membuat perusahaannya itu selalu bertumbuh secara omset, bertumbuh secara eksternal, tapi pada satu titik dia akan berhenti karena tidak mampu lagi membangun internalnya, sehingga internalnya tidak mampu melayani kebutuhan eksternalnya. Jadi biasanya orang yang tipe adventure itu mengatakan, wah kami sampai orderannya membludak sampai kami sudah nggak sanggup lagi dan nolak-nolak orderan. Nah itu tipe adventure. Sebenarnya nolak-nolak orderan itu nggak bagus. Itu berarti bahwa dia nggak mampu untuk menyiapkan kapasitas untuk melayani pasar. Dan yang keempat, nah inilah yang disebut dengan ambidex. Ini adalah tipe perusahaan conquer. Dia adalah penakluk. Dia mampu untuk memperbaiki internal dan dia juga mampu untuk melihat peluang-peluang dan akhirnya dia bisa bertumbuh. Nah teman-teman semuanya, tentu saja untuk menjadi pemimpin yang ambidex, membangun perusahaan yang ambidex, ini tentu butuh banyak sekali belajar dan ini butuh banyak sekali latihan. Saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman bisa belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang ambidextrity, yang menulis tangan kanannya bagus, menulis tangan kirinya bagus, mengeksploitasi internalnya juga bagus, dan mengeksplorasi eksternal juga bagus. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.